Teman-teman, trending topik diskusi politik pendidikan pekan ini adalah hilangnya frasa agama dalam roadmap pendidikan negara kita. Menurut Anda, penting nggak sih frasa agama dalam peta jalan pendidikan itu? Dalam sistem tata kelola pendidikan di negara kita, itu kan diatur tentang hierarki tujuan pendidikan ya. Tujuan pendidikan itu dimulai dari tujuan pendidikan nasional, kemudian tujuan pendidikan institusional, tujuan kurikuler, dan yang paling bawah adalah tujuan instruksional atau tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pendidikan nasional itu menjadi acuan bagi setiap institusi dan individu dalam mengembangkan pendidikan yang ada di tempatnya masing-masing gitu. Atau sebaliknya, setiap pendidik, setiap kurikulum, setiap lembaga itu dalam mengembangkan pendidikannya harus selalu mengacu pada tujuan pendidikan nasional. Karena tujuan pendidikan nasional itu diantaranya adalah mengembangkan potensi setiap anak didik agar menjadi pribadi yang bertakwa pada Tuhan dan memiliki akhlak yang mulia, maka setiap guru, setiap lembaga pendidikan, semua kurikulum yang dikembangkan harus sejalan dengan nilai-nilai spiritualitas dan budi pekerti mulia itu. Tidak boleh ada pendidik yang mengajarkan materi yang bertentangan dengan nilai-nilai ketuhanan dan budi mulia. Juga tidak boleh ada kurikulum yang desainnya bertentangan atau berlawanan dengan nilai-nilai yang dikembangkan oleh tujuan pendidikan nasional itu. Dalam kurikulum 2013 itu ada konsep yang ideal. Jadi di sana dikenal ada 4 kompetensi. Ada kompetensi spiritual, kompetensi sosial, kompetensi intelektual, dan kompetensi keterampilan. Dalam kurikulum 2013 itu setiap pendidik mengajarkan mata pelajaran apapun itu harus mendorong pada terbentuknya anak didik yang memiliki kemampuan atau kompetensi spiritual dan kompetensi sosial, di samping kompetensi intelektual dan keterampilan yang sesuai dengan bidang studi yang diajarkan. Jadi urusan pembentukan nilai, karakter, kepribadian itu tidak lagi menjadi domainnya mata pelajaran nilai seperti pendidikan agama atau pendidikan moral. Bukan itu saja, tetapi menjadi tanggung jawab setiap pendidik dan semua mata pelajaran. Sebagai contoh pembelajaran misalnya materi geografi, orientasi pembelajarannya bukan hanya mengejar kompetensi intelektual dan kompetensi keterampilan saja. Misalnya kompetensi intelektualnya siswa mampu mengetahui tentang apa gempa bumi, faktor-faktor apa yang menyebabkan gempa bumi, apa saja jenis-jenis gempa bumi, dan kompetensi keterampilan misalnya apa yang harus dilakukan kalau terjadi gempa bumi, bagaimana evakuasi dilakukan, mitigasi apa yang menjadi prioritas dan sebagainya. Bukan itu, tetapi dalam kurikulum 2013 pembelajaran harus diteruskan pada kompetensi spiritual dan kompetensi sosial. Dalam kompetensi sosial, ya, anak-anak harus belajar tentang aspek-aspek kemanusiaan. Kalau terjadi gempa bumi, apa yang harus dilakukan dalam konteks perilaku kemanusiaan? Saling tolong-menolong, saling membantu, saling meringankan dan sebagainya. Dalam konteks kompetensi inti 1 atau kompetensi spiritual, anak-anak dibangun pengetahuannya, juga kesadarannya bahwa ada
kuasa Tuhan, kuasa Allah yang terlibat dalam proses gempa bumi itu, ya. Jadi bukan semata-mata gempa bumi itu sebagai sebuah peristiwa alam, tetapi ada sebuah kekuatan, ada kehendak yang menjadikan gempa bumi itu terjadi. Karena faktanya para ilmuwan sampai sekarang masih belum bisa menjelaskan atau memprediksi kapan gempa itu terjadi. Contoh lagi, pendidik tidak boleh mengajarkan ateisme. Mengapa? Ya karena tujuan pendidikan nasional kita mendorong anak-anak untuk menjadi pribadi yang bertuhan, bukan yang tidak bertuhan, gitu. Ateisme ini bukan hanya ateisme dalam konteks ideologi spiritualitas ya, tetapi juga dalam konteks yang lebih luas. Misalnya dalam konteks ideologi sains ya. Tidak boleh mengatakan bahwa alam ini tercipta begitu adanya, tapi tidak ada yang menciptakan. Nggak boleh seperti itu, karena dalam sistem pengetahuan yang dibangun oleh pengetahuan yang berbasis agama, itu alam ini ada yang menciptakan. Jadi tidak boleh guru mengajarkan hal-hal yang bertentangan atau berlawanan dengan konsep dasar tujuan pendidikan nasional. Itulah relasi antara rumusan tujuan pendidikan nasional dengan pengembangan kelembagaan, pengembangan kurikulum, dan orientasi dan kreativitas setiap pendidik dalam mengajar. Jadi, kalau kira-kira frasa agama itu hilang dalam rumusan peta jalan pendidikan, menurut teman-teman bagaimana? Silakan dijawab. Oke teman-teman, sampai ketemu di obrolan kita lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.